Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Nindya Faekatu Nabila. Saya seorang perawat dari Puskesmas Banian, Kabupaten Kota Baru. Sekarang, saya sedang mengikuti Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Kota Baru tahun 2021. Saya merupakan angkatan yang ke-33. Di sini, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yuk, kita simak penjelasannya. Yang pertama kita bahas yaitu wawasan kebangsaan, di mana ada titik penting sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo, yaitu dibentuk oleh para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia, yang mana mereka membentuk untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Ini merupakan titik awal dimulai pergerakan nasional. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia, yang didirikan oleh beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda yang bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Selanjutnya, Kongres Pemuda I, di mana disampaikan resolusi dari pidato beberapa peserta Kongres berupa 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda II, di mana ini merupakan latar belakang Hari Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober. Di sini, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan diganti menjadi bahasa Indonesia karena sebelumnya menjadi kontroversi. BPUPKI. Pada kondisi yang kritis, Letnan Jenderal Komakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Kemudian, para pemuda mendesak Bung Karno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur 56 dibacakanlah teks proklamasi. Nah, selanjutnya, definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, di mana merupakan ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa serta pemersatu bangsa. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945, di mana pembukaan Undang-Undang 1945 sebelumnya adalah Piagam Jakarta yang dibentuk oleh Panitia 9. Dan selanjutnya pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Lalu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu, yang awalnya dirumuskan oleh Empu Tular yang kemudian memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan masa kemerdekaan, kemudian diangkat menjadi semboyan lambang NKRI Garuda Pancasila. Lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia. Kita masuk dalam identitas NKRI, di mana di sini ada bendera negara, yaitu bendera Sang Merah Putih. Lalu ada bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Lalu ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada lagu kebangsaan, di mana lagu ini dikumandangkan awal pada Kongres Pemuda II oleh Wage Rudolf Supratman, namun hanya dikumandangkan menggunakan biola. Akhirnya, syair lagu Indonesia dipublikasikan pada 10 November 1928 oleh koran Sinpo, yaitu koran Tionghoa berbahasa Melayu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai bela negara. Yang pertama, sejarahnya. Sejarah bela negara ini dimulai pada 19 Desember 1945 karena terjadi penyerangan di Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. Akhirnya dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah NKRI dalam rangka bela negara. Selanjutnya adalah
ancaman, di mana ancaman merupakan usaha ataupun kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Ancaman terjadi karena adanya konflik kepentingan. Lalu ada kewaspadaan dini, yang mana diimplementasikan dengan kesadaran temu dan lapor cepat. Definisinya sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku atau tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Nilai dasar bela negara bukanlah nilai-nilai kekinian, namun nilai-nilai yang diwariskan generasi pendahulu sejak era pergerakan nasional hingga era mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan pembinaan kesadaran bela negara adalah usaha yang dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan sikap dan perilaku, serta menanamkan nilai dasar bela negara. Yang terakhir adalah aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN, di mana ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelaksana publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Sebagai aparatur negara, ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan dalam pengabdian sehari-hari. Terima kasih. Melalui pelatihan ini, diharapkan kita mampu mengembangkan potensi ASN. Kita harus percaya diri dan bercermin dengan mindset yang positif.